Podcast Network Asia. Merubah kebiasaan itu tidak mudah. Menjadi rasional saja tidak cukup. Kamu perlu menyentuh sisi emosional untuk memetik hasilnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Switch karya Chip Heath. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara untuk mengubah kebiasaan yang efektif. Tantangan utamanya berasal dari konflik yang ada di dalam pikiran. Otak kita dikuasai oleh dua sistem, rasional dan emosional yang saling berebut untuk mengambil alih. Otak yang rasional ingin punya badan yang six-pack, tapi otak yang emosional ingin makan coklat. Otak yang rasional ingin adanya perubahan, tapi otak yang emosional memilih kenyamanan dari rutinitas yang sudah ada. Kesuksesan kita dalam mengubah kebiasaan tergantung pada siapa yang menang, apakah otak yang rasional atau otak yang emosional. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, tips mengubah kebiasaan. Merubah kebiasaan memang tidak mudah. Buat kamu yang pernah berkomitmen untuk berhenti merokok, makan lebih sehat, atau mulai berolahraga, pasti tahu betapa susahnya hal tersebut. Apa yang membuat perubahan begitu sulit? Ada sebuah analogi yang menarik soal perubahan perilaku. Seekor gajah dan pawangnya yang ingin bergerak menuju sebuah jalan tertentu. Gajahnya sangat besar, begitu kuat tapi keras kepala. Gajah ini melambangkan sisi emosional manusia, berusaha untuk mencari kenikmatan jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Si pawang melambangkan sisi rasional manusia, tahu apa yang harus dilakukan dan bisa mengontrol si gajah tapi dalam cakupan yang terbatas. Terakhir adalah sebuah jalan yang melambangkan situasi yang membutuhkan perubahan. Coba bayangkan kamu ingin bangun subuh untuk jalan pagi. Si pawang dalam diri kamu tentunya sudah menganalisa situasi secara rasional dan hal ini adalah hal yang baik buat kamu. Tapi apa yang terjadi saat alarm berbunyi di pagi hari? Si gajah malah memilih untuk tidur lagi, mengalahkan si pawang, dan pada akhirnya kamu tidak jalan pagi di hari itu. Di sisi lain, bagaimana dengan situasi yang bisa mendukung atau malah menghalangi tujuan besarmu? Tentunya cuaca hujan di pagi hari dan tempat tidur yang nyaman bisa menghalangi si gajah untuk bergerak. Tapi di sisi lain, aroma kopi yang baru diseduh mungkin saja membuat kamu bangun dan bersemangat. 3 komponen ini merupakan kunci untuk mengubah kebiasaan. Kamu perlu belajar untuk mengarahkan si pawang, memotivasi si gajah, dan membentuk sang jalan. Ketika berhadapan pada situasi yang butuh perubahan, sisi otak kita yang rasional atau si pawang seringkali mengalami decision paralysis. Misalnya, kamu mencoba untuk makan lebih sehat. Si pawang lalu akan mulai menganalisa berbagai kemungkinan. Apakah itu makan lebih banyak sayur, mengurangi karbo, mengurangi garam, mengganti minyak yang lebih sehat, dan sebagainya. Salah satu dari setiap perubahan itu tentu saja bermanfaat. Tapi si pawang terlalu banyak melakukan analisa dan akhirnya tidak ada perubahan apapun. Ini kecenderungan manusia. Studi menemukan semakin banyak pilihan yang kita miliki, maka kemampuan kita untuk memutuskan sesuatu justru semakin turun. Akhirnya kita dianggap sulit berubah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kurangnya kejelasan. Solusinya adalah memberikan si pawang arahan yang jelas. Misalnya kembali ke kasus tadi soal makan yang lebih sehat. Maka fokusnya adalah menyusun daftar belanja sayur dan lauk. Apapun yang kamu beli, maka itu yang kamu makan. Dengan begitu, maka akan lebih mudah bagi si pawang untuk mengikutinya. Kedua, berubah sedikit demi sedikit. Perubahan kadang terasa begitu besar dan menakutkan. Sebagai contoh, seseorang yang sedang terlilit hutang yang besar. Mungkin saja mereka merasa kalau dia tidak bisa membayarnya. Bagi si gajah, perubahan besar mungkin ibaratnya seperti gunung besar yang sulit didaki. Jadi, bagaimana caramu membuat si gajah bergerak? Kamu perlu mengecilkan perubahannya, menunjukkan kepada si gajah kalau dia hanya perlu mengambil langkah sedikit demi sedikit.
Tips lain yaitu dengan menunjukkan kepada si gajah kalau ada dampak dari sesuatu yang sudah dikerjakan. Ada sebuah studi yang menarik. Ketika seseorang diminta untuk mengumpulkan 10 stempel di kartu loyalitas untuk mencuci mobil, hanya 19% mengumpulkan stempelnya hingga penuh. Namun ketika kartu itu sudah berisi 2 stempel dan mereka butuh 10 stempel lagi untuk penuh, 34% orang melengkapinya, 2 kali lipat dari skenario awal. Meskipun jumlahnya sama, tapi grup kedua lebih termotivasi untuk mengumpulkan stempel hingga selesai karena merasa kalau mereka sudah memulai perjalanan. Nah, ini pelajaran yang berharga. Ketika kita ingin memotivasi seseorang, maka kita harus menekankan kalau sudah ada perubahan. Ketiga, manusia cenderung mengikuti kelompok. Secara naluriah, manusia itu mengikuti kelompoknya. Dalam situasi tertentu di mana kita tidak tahu harus bersikap, kita melihat orang lain untuk mencari tahu. Sebagai contoh, ketika kita sedang makan malam yang mewah dan tidak tahu garpu mana yang harus dipakai, kita pasti melihat tamu yang lain dan mencontohnya. Sebuah perilaku itu menular. Inilah sebabnya kenapa acara TV komedi dipasang soundtrack orang tertawa dan sebagainya. Kita berusaha meniru perilaku orang lain. Kita bisa menerapkan latihan ini untuk mengubah budaya organisasi. Misalnya kita ingin mengubah dari work from home menjadi hybrid working. Jadi karyawan wajib datang ke kantor beberapa hari dalam seminggu. Tentunya bagi karyawan yang sudah terbiasa dengan work from home, hal ini memunculkan resistensi. Namun ketika mayoritas karyawan justru setuju hybrid working, maka kelompok minoritas yang awalnya menolak mau tidak mau jadi ikut datang karena tekanan sosial. Bagaimana bila yang terjadi sebaliknya? Mayoritas karyawan justru yang tidak setuju. Kamu perlu melakukan pendekatan yang berbeda. Dekati kelompok minoritas yang setuju dan dorong mereka untuk mendiskusikan manfaat dari cara kerja yang baru. Misalnya dalam contoh sebelumnya yaitu soal hybrid working. Nah, pelan-pelan cara ini akan mendorong kelompok mayoritas sedikit demi sedikit mulai goyah dan akhirnya mulai ikutan. Tentu saja dalam setiap perubahan selalu terlihat seperti ada dua kubu. Kubu yang mempertahankan cara lama dan kubu yang terbuka pada cara baru. Kedua kubu itu penting karena dari situ akan mencapai titik tengah sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, merubah kebiasaan itu tidak mudah. Kamu perlu belajar untuk mengarahkan si pawang yang menggambarkan otak rasional, memotivasi si gajah yang menggambarkan otak emosional, dan membentuk sang jalan yang menggambarkan sebuah lingkungan yang kondusif. Kedua, berubah sedikit demi sedikit. Perubahan kadang terasa begitu besar dan menakutkan. Hal ini yang kadang membuat seseorang tidak berani melangkah. Namun dengan adanya hasil yang terlihat sedikit demi sedikit, maka hal ini akan mendorong si gajah untuk terus melangkah. Ketiga, manusia cenderung mengikuti kelompoknya. Untuk berubah, kita perlu berada pada kelompok yang tepat. Inilah yang pada akhirnya membantu seseorang dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode tadi? Semoga lu pada suka ya. Kalau lu pengen ngedengerin podcast yang bikin hubungan percintaan lu jauh lebih baik, langsung yuk mampir ke podcast Logika Cinta Jose Aditya. Lu bisa belajar banyak hal tentang hubungan percintaan karena sukses ada polanya. Begitu juga di kehidupan romansa. Gua tunggu ya di podcast Logika Cinta Jose Aditya. See you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.